我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat sore menjelang malam dan gimana nih kabar kalian? Selamat beristri jahat ditemani dengan kekanjutan cerita dari Battle Through the Heavens versi novel. Karena udah pada siap, kuilah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan pria berjubah putih yang nongol dari bawah magma. Pria berjubah putih di pilar magma pun memandang kepala aula jiwa dan yang lainnya tanpa mengandung sedikit pun emosi. Tetapi ia mengabaikan mereka semua saat matanya terkunci kepada Xiaoyan. Sesaat kemudian suaranya yang sedingin es pun perlahan terdengar ketika ia bertanya mengapa Xiaoyan bisa menghancurkan ilusi surga mimpi buruknya. Xiaoyan pun merentangkan tangannya dan berkata bahwa ia sepertinya hanya beruntung. Saat ini secara alami tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengungkapkan kebenarannya. Alam api iblis ini dipenuhi dengan aura yang aneh. Sepintas orang bisa mengatakan bahwa Purifying Demonic Lotus Flame ini adalah karakter yang sangat merepotkan. Terlebih lagi gugus cahaya misterius di kepala Xiaoyan adalah satu-satunya harapan bagi Xiaoyan. Secara alami Xiaoyan juga tidak ingin mengekspos tentang gugusan cahaya tersebut. Sementara itu banyak orang di langit di sekitarnya melemparkan beberapa tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Mereka benar-benar terkejut setelah mendengar perkataan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Mereka pun benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa sebenarnya anak ini yang memecahkan ilusi sebelumnya. Mereka tidak pernah mengira Xiaoyan akan menjadi orang pertama yang memecahkan ilusi dari Purifying Demonic Lotus Flame setelah diciptakan lebih dari 1000 tahun. Sementara itu kepala aula jiwa dan orang-orang dari klan Yao terdiam setelah mendengar perkataan tersebut. Secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk menerima bahwa mereka telah dibebaskan oleh niat baik dari Xiaoyan. Mereka pun berpikir bahwa Xiaoyan hanya berusaha untuk bertahan. Di sisi lain pria berjubah putih pun menatap ke arah Xiaoyan dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Ia secara pribadi tidak akan pernah percaya tentang alasan ini. Bukankah kabut surga mimpi buruk yang ia ciptakan akan menjadi lelucon jika seseorang dapat mematahkan ilusi hanya dengan keberuntungan? Pria berjubah putih pun segera melambaikan tangannya dan fluktuasi yang tak terlihat segera menyebar. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa ia secara alami akan membuat Xiaoyan menjelaskan semuanya setelah Xiaoyan menjadi budak apinya. Meskipun mereka semua yang lolos dari ilusi telah melebihi harapannya, namun nasib akhir mereka akan tetap sama. Gugusan cahaya berwarna krem di langit perlahan menghilang di dalam prosesnya. Semua orang pun terkejut setelah melihat perubahan ini. Purifying Demonic Lotus Flame telah menutupi terowongan spasial. Dari kelihatannya jelas bahwa Purifying Demonic Lotus Flame ini berniat untuk membunuh semua orang yang hadir. Api putih krem yang ganas pun tiba-tiba meletus dari tubuh pria berjubah putih segera setelah terowongan spasial dipindahkan. Dalam sekejap mata itu telah menyelimuti seluruh area dan muncul seperti penjara api yang melilit kelompok Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut, kelompok Xiaoyan pun akhirnya berkerumun bersama. Ekspresi Xiaoyan muram saat ia melihat sekelilingnya. Mereka bisa merasakan suhu yang mengerikan yang menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan cepat menyebar. Yao pun segera berteriak dengan nada yang serius bahwa ia ingin memurnikan mereka semua. Xiao Chen pun segera berbicara bahwa kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame sangat menakutkan. Dirinya saat ini kemungkinan setara dengan puncak bintang 5 doseng. Menambahkan kemampuan unik dari api iblis itu akan mampu melawan bahkan bintang 6 doseng. Tidak akan ada seorang pun di sini yang bisa mengunggulinya dalam hal kekuatan. Xiao Chen secara alami memahami Purifying Demonic Lotus Flame dengan sangat baik dan jelas memiliki gagasan tentang kekuatannya saat ini. Ekspresi semua orang pun berubah setelah mendengar informasi bahwa Purifying Demonic Lotus Flame ini setingkat dengan puncak bintang 5 doseng. Bersamaan dengan itu ledakan rendah tiba-tiba terdengar agak jauh sementara hati semua orang berhati-hati. Kelompok Xiaoyan pun buru-buru menoleh hanya untuk menyaksikan banyak sosok meledak menjadi sekelompok kabut darah. Baru saja kabut darah ini muncul tiba-tiba diuapkan oleh suhu yang sangat tinggi.
Kematian mendadak dari ledakan tubuh seseorang ini segera menyebabkan banyak orang panik. Mereka belum sempat melihat serangan yang dilepaskan, tetapi orang-orang ini telah menjadi ketiadaan. Semakin banyak sosok meledak tiba-tiba saat semua orang mulai merasa lebih panik. Seseorang dengan pengalaman yang hebat akhirnya berteriak keras saat kepanikan ini menyebar. Ia meminta semuanya untuk tetap berhati-hati. Purifying Demonic Lotus Flame ini benar-benar sangat aneh. Ia dapat menggunakan emosi seseorang sebagai sumber untuk membakar tubuh seseorang. Mereka yang tidak ingin mati harus menghindari pikiran acak. Orang-orang yang tersisa pun buru-buru menekan fluktuasi emosional di dalam hati mereka setelah mendengar teriakan ini. Mereka mencoba yang terbaik untuk tetap tenang dan penghancuran diri secara bertahap berkurang. Sementara itu pria berjubah putih pun mengangkat matanya dengan sikap acuh tak acuh. Suaranya sedingin es saat ia berteriak bahwa orang-orang ini bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi budak apinya. Mereka yang berada di bawah kelas doseng akan meledak dalam api. Seluruh area menjadi kacau saat kata-kata terakhir dari pria berjubah putih itu terdengar. Lebih dari 80% elit Dozun meledak terpisah pada saat ini. Kelompok Xiaoyan pun mulai merasakan kaki mereka menjadi dingin setelah melihat lebih dari setengah orang di langit menghilang dalam sekejap mata. Untungnya para ahli dari Sky Mansion Alliance tidak masuk. Jika tidak, lebih dari setengah dari mereka akan mati karena satu kalimat dari pria berjubah putih ini. Metode mengerikan apa yang digunakan oleh orang ini? Sementara itu wajah tampan pria berjubah putih pun menunjukkan senyum setelah melihat langit yang jauh menjadi lebih kosong. Ia melambaikan tangannya dan 10 pilar magma keluar dari lautan magma di bawah. Pilar magma pun meledak terpisah dan 10 sosok dalam baju besi api putih krem muncul di sekitar pria berjubah putih tersebut. Xiaoyan pun dengan cepat menghirup udara sejuk saat ia melihat 10 sosok dengan mata hampa. Xiaoyan pun segera berkata bahwa mereka adalah elit doseng. 10 sosok ini semuanya adalah budak api. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa orang ini semuanya telah mencapai kelas doseng. Budak api terkuat di antara mereka memiliki kekuatan doseng bintang 3 tingkat lanjut. Semua orang yang hadir pun saat ini benar-benar terdiam menghadapi barisan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Bahkan seorang seperti kepala Hall of Soul pun saat ini hanya mampu mengerutkan keningnya. Di sisi lain, pria berjubah putih pun tersenyum ketika melihat semua orang yang terdiam. Ia berkata bahwa akan ada banyak orang yang menganggap diri mereka tinggi menerobos masuk setiap kali ia membuka segel. Sayangnya mereka semua akhirnya saat ini menjadi budak api yang patuh. Kali ini hadiah yang dimilikinya adalah ditakdirkan untuk menjadi jauh lebih besar. Menanggapi hal tersebut, kepala aula jiwa pun segera melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Ia menyadari bahwa Xian dan Gunanhai adalah individu yang sangat luar binasa. Hal-hal di sini akan menjadi jauh lebih merepotkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Ia pun segera berkata kepada semuanya, terlepas dari dendam apapun yang telah mereka bentuk, mereka harus bergandengan tangan jika mereka ingin bertahan dan mengalahkan Purifying Demonic Lotus Flame. Mata banyak ahli pun berkedip sedikit setelah mendengar kata-kata kepala aula jiwa. Mengingat reputasi dari Hall of Soul yang ganas, tidak ada yang pernah berpikir untuk bekerja sama dengan orang-orang ini. Kepala aula jiwa juga tidak terkejut melihat semua orang yang terdiam. Ia pun segera menambahkan bahwa mereka semua harus bergegas dan memutuskan. Tentu saja jika ada yang yakin bahwa mereka dapat menghabisi Purifying Demonic Lotus Flame sendirian, kepala aula jiwa akan menjamin bahwa ia tidak akan campur tangan. Menanggapi hal itu, tetua Huoyao dari klan Yan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya. Ia segera berkata meskipun reputasi dari Hall of Soul yang terkenal telah menyebar jauh dan luas, apa yang dikatakan oleh kepala aula memang masuk akal. Purifying Demonic Lotus Flame ini tampaknya tidak bermaksud membiarkan mereka semua pergi begitu saja. Mengingat situasi saat ini, bersatu adalah sesuatu yang harus mereka lakukan. Klan Yao, klan Lei, dan tetua klan Shi merenung sejenak sebelum mengangguk setelah mendengar klan Yan menyetujui saran tersebut. Sementara itu di sisi lain, Sunar bertanya dengan lembut setelah melihat kepala aula jiwa yang menoleh ke arah mereka. Sunar bertanya apa yang harus mereka lakukan saat ini. Bekerja sama dengan Hall of Soul tidak diragukan lagi setara dengan bekerja sama dengan seekor harimau.
Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera mengangkat kelapanya. Mata Xiaoyan bertukar pandangan dengan kepala aula jiwa sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Xiaoyan pun dengan lembut berkata bahwa mereka akan melakukan seperti yang disarankan oleh kepala aula jiwa. Mari bekerja sama dan kalahkan Purifying Demonic Lotus Flame terlebih dahulu. Akhirnya mereka yang telah setuju untuk bekerja sama pun semuanya mengadopsi mentalitas untuk mendapatkan Purifying Demonic Lotus Flame. Terlepas dari apa permasalahannya, yang paling penting adalah mengalahkan Purifying Demonic Lotus Flame terlebih dahulu. Pada saat yang sama, mereka semua akan mengalami kesempatan untuk merebut tubuh api iblis ini. Semua orang pun membentuk skema mereka sendiri meskipun mereka memutuskan untuk bekerja sama. Sementara itu, kepala aula jiwa sedikit terkejut setelah mendengar Xiaoyan yang setuju begitu saja. Ia pun segera tertawa samar dan berkata bahwa Xiaoyan memang cukup heroik. Karena ini permasalahannya, teman-teman yang kekuatannya telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng harus menyerang bersamanya dan menghabisi Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu sisanya harus menangani budak api yang tersisa. Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya menoleh dan dengan lembut berbicara kepada Ziyan dan Gunanhai. Xiaoyan berkata mereka berdua harus berhati-hati saat bergandengan tangan untuk menangani Purifying Demonic Lotus Flame. Cobalah untuk tidak menggunakan kekuatan penuh masing-masing untuk mencegah seseorang meluncurkan serangan diam-diam. Ziyan dan Gunanhai pun mengangguk setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Sementara itu Xiao Chen berbicara dengan suara yang serak kepada Xiaoyan bahwa ia tidak bisa bergabung dengan serangan melawan Purifying Demonic Lotus Flame. Begitu ia mendekatinya, maka segel milik Xiaoyan ini akan kehilangan efeknya. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa leluhur Xiao Chen tidak perlu bertarung. Xiaoyan tentu saja khawatir tentang orang-orang dari Hollow Soul. Meskipun kepala aula jiwa akan bergabung dalam pertempuran, namun wakil kepala dan Hun Feng yang memberinya perasaan berbahaya masih ada. Selain itu, Xiaoyan berpikir bahwa Xiao Chen dapat digunakan sebagai cadangan ketika mereka berhasil mengalahkan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiaoyan tidak perlu meragukan kekuatan kuat dari Xiao Chen. Bahkan kombinasi Ziyan dan Gunanhai tidak dapat memperoleh banyak keuntungan darinya. Karakter dari Xiao Chen ini benar-benar tidak diketahui orang lain dan akan melindungi kelompok Xiaoyan. Tak lama setelah itu, Xiao Chen pun perlahan menggelengkan kelapanya sebelum akhirnya melirik wajah muda Xiaoyan. Ia pun segera berkata Xiaoyan saat ini adalah satu-satunya anggota dari klan Xiao yang saat ini memiliki kekuatan garis keturunan. Yakinlah bahwa Xiao Chen akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika terdiam sebelum akhirnya dengan hormat menganggukkan tangannya ke arah Xiao Chen. Barulah setelah itu Xiaoyan pun menoleh dan dengan cepat menyapu pandangannya ke sekeliling. Ada total 8 ahli yang hadir yang kekuatannya berada di bintang keempat dari kelas Doseng ke atas. Karena Xiao Chen tidak dapat bergabung dalam pertempuran, maka hanya ada 7 orang yang bergandengan tangan. Barisan ini relatif menakutkan dan mereka akan memiliki peluang sukses yang tinggi bahkan saat menghadapi kekuatan mengerikan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Aura 7 orang ahli bintang 4 Doseng ke atas benar-benar mengejutkan dunia. Kekuatan dari 7 orang yang bekerja sama ini dapat menyebabkan dunia berubah. Semua orang yang berada di sekitar pun bertukar ekspresi serius satu sama lain saat melihat barisan ini di langit. Sementara itu Purifying Demonic Lotus Flame yang berdiri di atas pilar magma tersenyum sementara semua orang dengan cepat mundur. Tangan Purifying Demonic Lotus Flame pun dengan lembut mengepalkan udara saat ia menghadapi lautan magma yang tak berujung di bawah. Lautan magma pun mulai bergolak dan tombak api panjang berwarna putih pekat tiba-tiba melesat keluar dari magma dan muncul di tangan Purifying Demonic Lotus Flame. Ia pun melebarkan mulutnya dan gelombang api iblis raksasa yang besar beberapa 1000,7 meter tiba-tiba melesat keluar. Suhu yang menakutkan itu menyebabkan ekspresi kepala aula jiwa dan yang lainnya berubah. Mata kepala aula jiwa pun seketika berkedip dan memerintahkan semuanya untuk segera menyerang bersamaan. Uap hitam pun melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Uap pun seketika berubah menjadi seperti awan yang bergejolak saat mereka bertabrakan dengan gelombang api besar tersebut. Tetapi kabut hitam itu menyebar saat mereka bersentuhan. Gelombang api besar terpisah dan berubah menjadi 7 pilar api besar yang dengan kejam menabrak 7 individu.
Zian dan ahli yang lainnya juga tidak berani meremehkan Purifying Demonic Lotus Flame setelah merasakannya melepaskan kekuatan seperti itu saat menyerang. Doki buru-buru melonjak dari tubuh mereka dan banyak keterampilan Do yang sangat kuat terbentuk. Banyak ledakan dengan pilar api yang meledak di langit. Mereka tampak seperti kembang api terindah yang pernah ditampilkan, tetapi di balik keindahan itu tersembunyi kekuatan penghancur. Pertempuran pun benar-benar berlangsung sangat intens dengan Purifying Demonic Lotus Flame yang mengeluarkan banyak teknik. Para ahli pun mengeluarkan kemampuan terbaik mereka masing-masing untuk menghadapi serangan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Setelah banyaknya benturan, kelompok para ahli pun mulai kewalahan. Kelompok Xiaoyan pun menyaksikan pertukaran ini dengan kejutan di wajah mereka. 7 ahli dengan kekuatan bintang 4 doseng ke atas telah berakhir sengsara karena tangan dari Purifying Demonic Lotus Flame. Sementara itu kepala aula jiwa pun berteriak dengan dingin dan ekspresi yang suram. Ia berkata kepada semuanya jika mereka terus menahan kekuatan, maka mereka tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerang lagi. 6 orang lainnya pun mengerutkan kening saat mendengar kata-kata kepala aula jiwa. Beberapa serangan sengit dari Purifying Demonic Lotus Flame sebelumnya telah menyebabkan tubuh mereka menderita beberapa luka. Ekspresi mereka pun perlahan menjadi serius. Aura yang awalnya luas dan perkasa dari 7 individu pun dengan cepat melonjak. Sementara itu sosok halus Zian bergetar saat auman naga bergema di seluruh dunia ini. Zian berubah menjadi tubuh naga Phoenix berukuran 10.000,3 meter. Ia mengepakkan sayap Phoenix besarnya dan mengaduk gelombang tornado yang panas. Kepala aula jiwa yang melihat transformasi Zian pun seketika terkejut. Ia pun bertanya-tanya mengapa naga void kuno ini memiliki bentuk seperti itu. Sesaat kemudian ia pun buru-buru membuang keraguan di dalam hatinya. Segel tangannya dengan cepat berubah dan doki yang besar dan perkasa yang menyebabkan bahkan dunia bergetar menyebar dari tubuhnya. Sepertinya saat ini kepala aula jiwa mulai melepaskan semua kekuatan yang ia miliki. 5 orang yang tersisa mengatupkan gigi mereka dan berhenti menahan setelah Zian dan kepala aula jiwa melepaskan kekuatan maksimal mereka. Angin liar pun bertiup di atas area ini pada saat ini. Awan gelap berkumpul dan petir segera mengamuk. Bahkan wilayah magma yang seperti laut di bawah juga mulai mengaum dengan liar, mengaduk gelombang magma setinggi ribuan meter. 7 bintang 4 doseng ke atas akhirnya menunjukkan kekuatan terbesar mereka. Purifying Demonic Lotus Flame pun mengangkat alisnya setelah merasakan gelombang yang tiba-tiba dalam aura semua orang. Ia pun dengan dingin tertawa dan berkata bahwa ini benar-benar menarik. Ia melirik ke arah kelompok Xiaoyan di kejauhan dan memerintahkan budak api untuk membunuh semua orang. 10 budak api doseng yang tergantung di udara tiba-tiba membuka mata mereka setelah kata-kata Purifying Demonic Lotus Flame terdengar. Mata hampa itu memancarkan 2 kelompok Purifying Demonic Lotus Flame berwarna krem. Tubuh mereka segera bergerak saat mereka menyerang kelompok Xiaoyan tanpa ragu-ragu. Seluruh alam pun berubah menjadi kegemparan dalam sekejap. Sebuah teriakan lembut dari Xiaoyan pun terdengar ketika memimpin semua orang untuk segera mundur. Sun Er dan yang lainnya pun buru-buru mengikuti setelah melihat Xiaoyan yang mundur. Kelompok Xiaoyan saat ini berpisah dengan kelompok yang lain dan menemukan lokasi mereka sendiri yang luas. Di sisi lain, wakil kepala aula jiwa dengan dingin tertawa tetapi tidak tampak panik. Ia pun segera berkata hanya beberapa budak api saja berani mengklaim bahwa mereka dapat menghabisi kepala ini. Hun Feng pun segera berbicara dengan suara yang acuh tak acuh kepada wakil kepala aula agar ia jangan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mereka akan bertarung jika budak api melangkah maju. Jika budak api tidak maju, maka mereka hanya tinggal menonton saja. Wakil kepala aula jiwa pun anehnya tertawa setelah mendengar hal ini dan menyetujui perkataan tersebut. Matanya dipenuhi dengan niat buruk saat ia melihat ke arah kelompok Xiaoyan. Saat ini tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Sementara itu 10 sosok api pun muncul di depan semua orang dengan mata hampa yang perlahan memindai area di hadapan mereka. Mereka semua menuju ke arah yang berbeda saat mereka terbang menuju target yang telah mereka pilih sebelumnya. Xiaoyan pun berteriak pelan setelah melihat budak api ini berpisah. Mungkin karena Xiaoyan memiliki paling banyak orang di dalam kelompoknya. 3 budak api doseng telah menuju ke arah mereka. Yang terkuat di antara budak api ini adalah doseng bintang 2 tingkat lanjut.
tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan mereka. Xiaoyan pun dengan lembut merentangkan jarinya saat ia berkata agar menyerahkan budak api doseng bintang 2 tingkat lanjut kepada Xiaoyan. Sun Er pun tersenyum dan berkata agar menyerahkan doseng bintang 2 awal itu kepadanya. Tetua pertama dari Pil Tower segera tertawa sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya maka ia akan berurusan dengan yang terakhir. Budak api terakhir adalah doseng bintang 1 tingkat lanjut. Mengingat kekuatannya tidak akan sulit untuk mendapatkan kemenangan. Setelah itu Xiaoyan pun berteriak dengan suara yang dalam agar semua orang harus berhati-hati dan perhatikan aktivitas orang lain. Tubuh Xiaoyan pun bergerak dan muncul di depan budak api doseng bintang 2 tingkat lanjut. Doki yang besar dan kuat dalam tubuh Xiaoyan segera bergerak. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan pedang berat muncul di telapak tangannya. Ia dengan cepat melambaikan pedang besar dan dengan kejam menebas kepala budak api itu dengan serangan liar. Budak api pun mengangkat lengannya dan dengan paksa memblokir pedang berat milik Xiaoyan. Percikan api segera keluar dari titik kontak setelah terjadi. Setelah tabrakan tersebut, nyala api putih krem di tubuh budak itu pun tampaknya memiliki kecerdasannya sendiri karena tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi mulut besar yang ganas yang menggigit Xiaoyan. Xiaoyan pun sangat terkejut dengan Purifying Demonic Lotus Flame ini. Xiaoyan tidak bisa membiarkan api iblis ini menempel di tubuhnya. Oleh karena itu Xiaoyan pun bergerak dan muncul di belakang budak api. Kedua tangannya terangkat dan lingkaran cahaya hitam pekat menyebar dari tangannya dengan kecepatan seperti gerobak. Dua lingkaran cahaya hitam gelap dengan cepat muncul di telapak tangan Xiaoyan ketika ia mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Lingkaran cahaya pun melonjak sebelum dengan kejam menabrak tubuh budak api doseng. Kekuatan yang luar biasa kuat menghantam api putih krem pada tubuh budak api sampai menjadi sedikit redup. Tetapi kerusakan semacam ini tidak dapat menghalangi serangan budak api karena tidak memiliki indera. Budak api pun segera melepaskan pembalasan yang tajam. Serangan ini telah menyebabkan Xiaoyan panik sejenak, tetapi Xiaoyan dengan cepat memusatkan pikirannya dan secara bertahap memperoleh keunggulan. Sementara Xiaoyan menunjukkan kekuatannya yang besar dan mendorong budak api menuju kekalahan, baik Sun Er dan tetua pertama juga memperoleh hasil yang cukup bagus. Kekuatan mereka berdua lebih kuat daripada budak api yang mereka hadapi. Menambahkan kelincahan dan keterampilan Do mereka yang sangat kuat, mereka mampu menang meskipun mereka sedikit tertahan karena ketakutan mereka terhadap api budak ini. Seluruh langit di atas lautan magma pun diselimuti oleh serangkaian pertempuran yang sangat intens. 7 ahli bintang 4 doseng bekerja sama untuk menghadapi Purifying Demonic Lotus Flame. Pada saat ini mereka benar-benar mengeluarkan kekuatan maksimal yang mereka miliki. Terlepas dari seberapa kuat mereka, lawan mereka adalah api surgawi yang masih memiliki jumlah orang yang jauh lebih banyak. Orang-orang ini secara alami adalah ahli yang pernah terjerat ke dalam ilusi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan masih bertempur dengan budak api. Saat ini telapak tangan energi yang sangat besar tiba-tiba terbentuk di langit. Serangan tersebut disertai dengan kekuatan yang besar dan kuat saat itu dengan kejam menabrak tubuh budak api. Kekuatan yang menakutkan ini menyebarkan api iblis terakhir ke tubuh budak api. Setelah nyala api terakhir tersebar, budak api itu yang telah berusaha sekuat tenaga untuk menyerang tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Kekuatannya benar-benar saat berkurang saat menyerang. Xiaoyan pun merenung dalam hatinya setelah menyadari perubahan ini. Xiaoyan pun bergumam sepertinya api iblis ini adalah sumber energi bagi mereka. Tampaknya budak api ini tidak sesempurna yang Xiaoyan bayangkan. Xiaoyan ingin tahu apakah ia bisa mengeluarkan simbol spiritual sebelumnya dari gugusan cahaya itu untuk sementara mendapatkan kendali atas budak api ini. Mata Xiaoyan pun dengan cepat menyapu sekelilingnya saat jantungnya berdebar kencang. Jika Xiaoyan bisa mengendalikan budak api ini, maka kekuatannya pasti akan sangat melonjak. Tubuh Xiaoyan pun segera bergerak dan muncul di depan budak api tersebut. Ruang seketika menjadi diam dengan lambaian tangan dari Xiaoyan. Budak api yang lemah itu pun seketika membeku. Pada saat yang bersamaan, jari Xiaoyan pun dengan cepat membentuk fluktuasi misterius. Xiaoyan menggambar simbol misterius di dahi budak api tersebut dengan menggunakan kekuatan spiritualnya. Simbol pun tercetak di dahi budak api saat Xiaoyan berteriak untuk terbentuk.
Simbol ini pun segera menyatu dengan kutil. Simbol ini pun segera menyatu dengan kulit budak api sebelum memasuki pikirannya. Setelah simbol spiritual ini memasuki pikiran budak api, Xiaoyan pun dengan cepat merasakan panas yang luar biasa yang dipancarkan dari pikiran pihak lain. Xiaoyan mampu menggunakan perasaan untuk melihat bagian terdalam dari pikiran budak api ini. Ada manik api putih krem yang tertinggal di tempat itu, dan di dalam manik api itu ada energi yang sangat menakutkan. Simbol spiritual pun menyerbu pikiran budak api dan berlama-lama di sekitar manik api putih krem sebelum memancarkan gelombang demi gelombang penghalang misterius. Akhirnya simbol spiritual perlahan-lahan mulai mengisolasi manik api. Perasaan tambahan segera muncul di hati Xiaoyan saat manik api diisolasi. Jantung Xiaoyan bergerak dan budak api di depannya dengan tenang menurunkan lengannya. Budak api diam-diam berdiri di samping Xiaoyan seperti seorang pelayan. Kegembiraan liar yang tidak bisa disembunyikan segera muncul di wajah Xiaoyan setelah ia menyadari bahwa ia bisa mengendalikannya. Jika Xiaoyan mampu mengendalikan 10 budak api ini, barisan di bawahnya akan meledak seperti roket. Pada saat itu adalah mungkin bagi Xiaoyan untuk menghancurkan Hall of Soul. Xiaoyan pun segera memperhatikan budak api yang berada di sampingnya. Xiaoyan pun bergumam, namun simbol ini hanya bisa mengendalikan budak api untuk sementara. Setelah Purifying Demonic Lotus Flame membagi perhatiannya, api surgawi pasti akan menggunakan manik api ini untuk memecah segel simbol dan sekali lagi mendapatkan kendali atas budak api. Untuk sepenuhnya mengendalikan budak api, Xiaoyan harus menghabisi manik api itu di dalam pikirannya karena manik api ini adalah satu-satunya cara Purifying Demonic Lotus Flame dapat mengendalikan mereka. Xiaoyan pun segera menghela nafas sebelum akhirnya melihat bahwa Sunar dan Totua pertama tidak mengalami permasalahan. Baru saja Xiaoyan akan berbalik, tiba-tiba fluktuasi energi yang sangat sombong tiba-tiba dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan sedikit bergetar karena fluktuasi ini. Xiaoyan pun mengangkat alisnya dan matanya mengikuti arah fluktuasi itu berasal. Xiaoyan melihat api mengambang di langit dengan sepasang sayap api berukuran ribuan meter memanjang dari bagian belakang api. Sayap api itu mengepak dan api segera menyebar ke segala arah seperti badai. Kecemburuan tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan saat ia melihat api hitam pucat di belakang Huo Xuan. Eight Wasteland Destruction Flame adalah nyala api yang sangat sombong. Api surgawi ini memiliki peringkat ke-6 di peringkat api surgawi. Tak lama setelah itu sebuah ledakan pun segera terjadi membuat Xiaoyan segera menoleh. Xiaoyan melihat Hun Feng yang bertarung dengan musuhnya. Kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, tetapi pertarungan itu bukanlah jalan buntu. Xiaoyan pun mengamati pertarungan antara Hun Feng melawan musuhnya. Tak lama setelah itu, ledakan segera terjadi dan mata Xiaoyan segera mendarat di medan pertempuran yang sangat besar. Baru saja Xiaoyan akan berbicara, tiba-tiba ekspresinya berubah. Kepalanya tiba-tiba berayun ke budak api yang tidak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan bisa melihat cahaya yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari mata budak api. Energi yang luar biasa liar dan ganas berdesir dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan pun terdiam sesaat setelah melihat cahaya ini sebelum akhirnya buru-buru berteriak kepada Sun Er. Xiaoyan memerintahkan Sun Er untuk mundur dengan cepat karena ia akan menghancurkan diri sendiri. Kelompok Yaolau pun mengungkapkan wajah terkejut setelah mendengar teriakan dari Xiaoyan. Penghancuran diri dari seorang elit doseng bukanlah masalah yang sederhana. Kekuatan seperti itu memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia. Tubuh budak api pun membengkak dengan kecepatan yang tak terlihat dengan mata telanjang sementara kelompok Yaolau buru-buru mundur. Setelah itu tubuhnya pun meledak di depan banyak pasang mata yang terkejut. Badai energi menakutkan yang tak terlukiskan menyapu langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Retakan setinggi 100.000,2 meter dengan paksa merobek udara hingga ke wilayah laut magma yang berada puluhan ribu 3 meter di bawah. Beberapa individu yang tidak beruntung yang terlambat berlari akhirnya memuntahkan darah segar setelah energi kekerasan dengan lembut menyapu tubuh mereka. Sementara itu, meskipun reaksi kelompok Xiaoyan cepat dan mampu menghindari bencana, tidak semua orang seberuntung ini. Beberapa budak api telah menyerang di depan beberapa ahli sebelum akhirnya meledak. Setelah itu mereka meledak di depan mata para ahli yang tercengang ini.
Energi destruktif menghancurkan orang-orang yang tidak beruntung itu menjadi ketiadaan. Setelah beberapa ledakan yang mengguncang bumi bergema di seluruh alam ini, lebih dari setengah jumlah ahli yang telah memasuki alam api iblis telah menghilang. 6 dari 9 budak api yang ada telah berhasil menghancurkan diri sendiri. 3 sisanya tidak cukup beruntung untuk terperangkap dalam ledakan mengerikan dari budak api penghancur diri lainnya. Mata kelompok Xiaoyan pun hampir keluar ketika mereka menatap langit yang benar-benar kosong dan tidak berawan. Tak lama setelah itu mereka pun akhirnya menjadi tenang. Budak api yang menghancurkan diri sendiri ini hampir menyebabkan mereka berakhir dalam kematian.